Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa walah. Amma ba'dah, hadratil muhtaramin, para kiai, para nyai, para asatidz dan ustadzat, semua saja yang kami muliakan, khususnya para kiai di jajaran wakil Rois Suriah, Khatib Suriah dan para wakil Khatib Suriah yang hadir pada hari ini, yang semuanya kahak. Yang terhormat Bendahara PBNU, Wakil Ketua PWNU Jawa Barat, ini HK, hampir Kiai, Kang Zaman dan Kang Rodia yang hadir pada kesempatan ini, Kiai Aziz Hakim Syairozi, Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Cirebon beserta jajarannya, para penasehat, dewan pakar, dan seluruh pengurus lembaga-lembaga yang ada di lingkungan PCNU Kabupaten Cirebon, yang alhamdulillah jika dilihat dari latar belakangnya, maka ketika Nahdlatul Ulama itu didefinisikan sebagai jam'iyah diniyah istimaiyah, maka insya Allah semuanya ada. Alhamdulillah, saya merasa tegar luar biasa karena baru tahun ini, baru periode ini, ke-18 lembaga di NU Kabupaten Cirebon ini diisi oleh orang-orang yang memang ahlinya. Sebagai contoh saja, di lembaga perguruan tinggi Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon setidaknya ada 3 rektor perguruan tinggi di sana. Belum lagi yang tadi Kiai Aziz sampaikan, ada beberapa kepala dinas. Yang tadi saya sepakat itu, Kiai Aziz mengajak semuanya seperti itu, nanti Rois Suriah itu tinggal batuk saja selesai. Ketika sudah terjalin seperti itu, sama ngertinya luar biasa NU Kabupaten Cirebon ini. Sebab apa yang tidak punya kita ini? Hanya terus terang saja, di samping optimisme yang tadi saya sampaikan, ada juga catatan yang kiranya cukup mengganggu kalau kemudian tidak bisa disikapi secara bijaksana. Potensi-potensi yang sangat luar biasa saat tadi kira-kira oleh lembaga-lembaga bisa dimanfaatkan secara maksimal. Jangan sampai untuk menembak burung saja pakai senjata M16, apalagi pakai tank baja. Lembaga perguruan tinggi rektornya 3, sementara perguruan tingginya tidak dimiliki. Ini kan sama saja nembak manuk dengan tank baja. Yang pasti para hadirin semua yang saya muliakan, hari ini kita berada di sini, kita menjadi terhormat, yakin kita semua menjadi terhormat karena kita menjadi orang-orang yang akan khidmah kepada jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jam'iyah yang saya yakini diridhoi Allah Subhanahu wa taala, didirikan oleh para wali Allah Subhanahu wa taala. Gampangannya seperti ini, hadirin yang saya muliakan, kalau NU itu tidak didirikan oleh para wali, yakin beberapa tahun yang lalu sudah pasti habis. Sebab ketidaknyamanan, ketidakenakan model apapun pernah ditimpakan kepada Nahdlatul Ulama. Dulu Nahdlatul Ulama sering disebut sebagai
Langwir, pemadam kebakaran. Ketika kehidupan bernegara macet, Nahdlatul Ulama menjadi tukang dorong mobil mogok. Apakah kemudian Nahdlatul Ulama ini luar biasanya dorong mobil mogok, bukan cuma setelah mobilnya jalan ditinggal saja, mobilnya jalan muter nabrak yang dorongnya itu tadi. Tapi pernahkah kemudian Nahdlatul Ulama berkecil hati? Malah ketika menjadi tukang dorong mobil mogok, Nahdlatul Ulama dengan bangga menyebutkan apakah hina, apakah rendah menjadi tukang dorong mobil mogok di negeri Indonesia ini. Itu mental Nahdlatul Ulama. Yang saya sampaikan tadi adalah sesungguhnya dialog yang terjadi antara Hadratul Muhtaram Haji Mustafa Bisri, Mustasyar PBNU dengan Al-Maghfurlah Kiai Abdurrahman Wahid, yang dengan tegar Gus Dur menyebut bahwa tidak ada hina bagi Nahdlatul Ulama meskipun harus mendorong mobil mogok. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan ini juga perkenankan saya menyampaikan selamat kepada semua saja yang telah dilantik menjadi pengurus. Saya sekali lagi merasa yakin bahwa kepengurusan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Cirebon insya Allah akan lebih bermanfaat, akan lebih maslahat ketimbang yang sudah. Amin. Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini juga, karena semua kita yang ada di sini adalah kader-kader Nahdlatul Ulama yang juga menjadi pengurus Nahdlatul Ulama. Yang tadi saya sepakat dengan Ketua Tanfidiyah, pengurus Nahdlatul Ulama itu tidak perlu dibedakan. Jadi pengurus ranting kah, MWC kah, PC kah, PW kah, PB kah, lembaga-lembaga kah, semuanya khidmah kepada Nahdlatul Ulama. Sama-sama SK-nya tidak bisa dibawa ke bank. Walaupun ditunggu, SK-nya ditunggu, tapi begitu setelah diterima tadi, diserahkan dari Ketua Tanfidiyah, saya yakin tidak akan ada yang bakal membawa ke BJB umpamanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mensipir, mengungkap kembali apa yang dulu pernah disampaikan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Ali Maksum. Beliau adalah salah seorang Rois Syuriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang ini luar biasanya di NU ini. Kiai Ali Maksum itu terpilih menjadi Rois Am ketika Muktamar NU berlangsung di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Tidak salah tahun 1987. Ketika itu para muktamirin, para kiai sepakat yang akan dipilih menjadi Rois Am adalah Al-Maghfurlah Kiai Makhrus Ali, Pondok Pesantren Lirboyo, yang asalnya dari Pondok Pesantren Gedongan Cirebon. Tetapi apa kemudian yang disampaikan oleh Kiai Makhrus Ali? Kata Kiai Makhrus Ali, kalaupun yang datang ke saya itu malaikat Jibril dan meminta saya untuk menjadi Rois Am, saya akan menolak. Bayangkan. Kemudian akhirnya karena Kiai Makhrus Ali berkeras untuk menolak, maka jatuh pilihan para kiai muktamirin untuk menjadi Rois Am itu kepada Al-Maghfurlah Kiai Ali Maksum. Kiai Ali Maksum jawabnya, kalau Kiai Makhrus saja diminta malaikat Jibril, saya diminta malaikat Israel pun saya tidak mau. Beliau nangis, kemudian beliau sembunyi. Jadi ketika kemudian para kiai memutuskan yang menjadi Rois Am itu Kiai Ali Maksum, Kiai Ali Maksumnya malah sudah ngumpet itu. Saya ulang, Kiai Makhrus Alinya sudah ngumpet lebih dahulu. Ketika menjelang pemilihan nama-nama yang mulai disebut, sudah tidak kersa rawuh di kamar lagi. Kiai Ali Maksum sembunyi. Kemudian karena secara organisatoris ada aturan harus ada pernyataan bersedia dari Rois Am, maka diutuslah kemudian salah seorang yang sangat dekat dan salah seorang yang dikasihi oleh Kiai Ali Maksum, yaitu Kiai Mustafa Bisri,
untuk membujuk agar Kiai Maksum menyatakan kesediaannya secara lisan. Tetapi apa yang terjadi kemudian ketika Kiai Mustafa Bisri datang, Kiai Ali Maksum malah tidak menjawab. Itu yang menunggu jawabannya dimulai dari zuhur sampai isya belum ada jawaban. Para kiai gelisah menunggu, apalagi Kiai Mustafa Bisri yang langsung berhadapan di depan Kiai. Akhir kemudian sudahlah, singkat cerita bahwa kita tahu pada akhirnya Kiai Ali Maksum itu menjadi Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Beliau pernah menyebut begini dalam kepada kader dan kepada pengurus Nahdlatul Ulama, dalam kita berinteraksi, dalam kita menjalankan peran apapun, sebagai apapun di Nahdlatul Ulama, hendaklah memperhatikan 5 hal. Yang pertama dalam bahasa beliau adalah as-thiqatu binahdlatil ulama. Percayalah kepada Nahdlatul Ulama. Jangan pernah ragu apabila Nahdlatul Ulama memanggil. Termasuk menjadi pengurus Nahdlatul Ulama itu tidak akan pernah mendapat apa-apa. Saya sering menyatakan, mohon maaf, ketika saya ketemu di MWC umpamanya, bahwa ada ucapan orang tua. Ketika kita menjadi pengurus Nahdlatul Ulama, itu kan bahasanya Ketua Tanfidiyah itu la gajian, wala honorian, wala intensipian. Pokoknya la wala. Tetapi kalau dalam peribahasanya orang tua, wong Cirebon menyebut begini, katone si kita makani kucing. Kucing sing dipakani. Apa ada manfaatnya makani kucing? Karena kucing kita pakani kemudian menjadi nurut atau tidak mencuri, kan tidak. Kucingnya tetap mencuri terus, tetap tidak nurut. Katone kita membuang sia-sia waktu kita, tenaga kita, duit kita mungkin, pikiran kita untuk Nahdlatul Ulama. Makani kucing, langkah manfaat. Tapi nyatane Allah beri rizki kepada kita dengan memberi ayam yang ngendok. Sing dipakani kucing tapi sing ngendok ayam. Yakin bahwa ketika khidmah kepada Nahdlatul Ulama, meskipun secara zahir nampaknya kita akan kekurangan, tapi yakinlah akan tergantikan dari sisi-sisi yang lain. Ini yang dimaksud dengan as-thiqatu bi Nahdlatul Ulama. Kemudian yang kedua, al-ma'rifatu wal itqanu bi Nahdlatul Ulama. Hendaklah sebagai kader dan pengurus Nahdlatul Ulama kita mengetahui Nahdlatul Ulama dan sungguh-sungguh dengan Nahdlatul Ulama. Saya mohon maaf ketika di pelantikan pengurus cabang dulu menyebutkan jangan pernah punya pikiran menjadi pengurus Nahdlatul Ulama itu akan memperbaiki Nahdlatul Ulama. Hebat. Tapi sebaliknya berpikirlah dan berikhtiarlah, dengan menjadi pengurus Nahdlatul Ulama sesungguhnya kita sedang memperbaiki diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, kata panjenengane Ki Ali, Mbak Ali Maksum, al-amalu bi ta'limin Nahdlatul Ulama. Sebagai kader, sebagai pengurus Nahdlatul Ulama, keharusan kita adalah mempraktikkan ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama. Untuk soal ini hadirin saya muliakan, sekarang ini kita memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama. Satu hal yang bisa kita ambil sebagai bagian dari ajaran Nahdlatul Ulama yang mestinya kita pahami adalah apa yang diputuskan oleh para ulama di Surabaya beberapa hari yang lalu sebelum peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama di Sidoarjo. Ketika ada muktamar internasional fikih peradaban, di mana salah satu kesimpulannya adalah bahwa terkait dengan kutubut turah, ini dalam bahasa saya mohon maaf, terkait dengan kutubut turah yang selama ini menjadi sumber rujukan Nahdlatul Ta'alimun Nahdlatul Ulama,
Ma'alimun Nahdlatul Ulama itu sekarang ada pandangan, ada beberapa pandangan, ada beberapa teori yang kemudian mesti diterjemahkan secara progresif. Karena itu Nahdlatul Ulama kemarin itu menegaskan bahwa keinginan-keinginan sebagian umat Islam dimanapun di dunia ini untuk kembali mempersatukan umat Islam seluruh dunia ke dalam satu negara, itu adalah keinginan yang sudah digantikan oleh konsep-konsep yang lebih rasional. Sebab sekarang ini tidak mungkin lagi menjadi khilafah Islamiyah. Ini artinya sesungguhnya bukan cuma pandangan soal negara menolak khilafah saja, tetapi implikasi dari pernyataan ini sungguh banyak. Paling tidak saya memahami apa yang menjadi keputusan para ulama Nahdlatul Ulama kemarin itu adalah memperkuat apa yang selama ini menjadi ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama, atau dalam bahasa lain adalah paham Islam Nusantara, di mana salah satunya ketika ada pertemuan alim munas alim ulama di Banjar Patoman, Jawa Barat, Ciamis itu, para ulama NU memutuskan ini supaya suara kita sama, tidak layak orang-orang kafir di Indonesia disebut sebagai kafir, tapi mereka disebut sebagai non-muslim. Ini Kiai Yasif pernah bicara dengan saya, ini gara-gara ini kita diserang luar biasa, karena penyerangnya itu kemudian tidak ngerti apa yang dimaksud oleh para kiai, sehingga mereka kemudian mengalihkan, mengacaukan, menggoreng dengan menyebut umpamanya saja dalam pemahaman yang sangat dangkal bahwa kiai-kiai Nahdlatul Ulama itu akan menggantikan qul ya ayyuhal kafirun menjadi qul ya ayyuhal non muslim. Ini para kiai Nahdlatul Ulama itu apa bodoh atau sudah gila akan menggantikan Al-Quran? Mereka yang sesungguhnya pikirnya dangkal itu yang kemudian mereka pikir seperti itu cara berpikirnya para ulama Nahdlatul Ulama. Padahal ketika gagasan ini muncul sesungguhnya karena memang diskursus kafir yang selama ini dikenal di dalam kutubut turath, yang itu sekaligus menjadi rujukan pokok ma'alim Nahdlatul Ulama, ma'alim Islamiyah ala thariqati Nahdlatul Ulama, itu ternyata tidak pas kalau kemudian ditempelkan kepada orang-orang kafir yang di Indonesia. Pertama, Indonesia bukan negara Islam. Indonesia bukan negara agama, walaupun Indonesia juga bukan negara sekuler. Indonesia itu kan memang bukan negara teokrasi, bukan sekuler, bukan demokrasi. Kata Gus Dur ya memang Indonesia itu negara yang bukan-bukan. Oh, ini bukan ini. Lah, berikutnya diskursus penyebutan kafir menjadi kafir harbi, kafir dhimmi, kafir musta'man, kemudian mu'ahad, itu kan tidak pas kalau ditempelkan kepada kufaru Indonesia. Kan itu mereka yang tidak masuk kriteria itu. Ini buat saya lompatan pemikiran yang sangat luar biasa dari para ulama Nahdlatul Ulama. Kurang lebih samalah ketika dulu di Banjarmasin tahun 38 kalau tidak salah, ketika para ulama, ketika Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam hal ini memimpin dan menyatakan bahwa Indonesia yang saat itu masih dijajah oleh Belanda, itu beliau sebut sebagai bukan negara Islam, bukan Darul Islam, bukan juga Darul Kafir Kufar, tapi Darussalam. Ini kan sebuah pemikiran yang sangat luar biasa, melewati diskursus dari para ulama yang ada di dalam kutubut turath. Yang ingin saya katakan singkatnya para kiai, para bunyai, semua saja yang saya hormati, bahwa ternyata cara berpikir dan lompatan berpemikiran di pengurus besar Nahdlatul Ulama itu luar biasa, sangat luar biasa. Berpikir kepada menuju abad kedua yang sesungguhnya dari Nahdlatul Ulama, jauh meninggalkan pemikiran-pemikiran masa lalu. Tetapi terus terang saja kalau melihat itu luar biasa. Tapi kalau saya yang sering ke daerah-daerah, yang ke desa-desa, ya saya merasakan
Masya Allah, bagaimana kemudian para ulama di desa-desa, para aktivis Nahdlatul Ulama di desa-desa diajak berpikir maju seperti majunya cara berpikir pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kadang-kadang kiai di desa itu sampai sekarang masih bingung membedakan antara internet dengan ethernet. Masih, artinya buat saya disparitas antara pemikiran yang luar biasa dari pengurus besar Nahdlatul Ulama dan kondisi empirik di masyarakat Nahdlatul Ulama itu sangat senggang, sangat jauh. Karena itu menjadi pengurus cabang Nahdlatul Ulama, menjadi pengurus lembaga-lembaga di cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon, paling tidak menurut saya salah satu keharusan, salah satu tugas kita adalah menjembatani disparitas pemikiran yang sangat luas itu. Kira-kira kalau pemain bolanya ya seperti gelandang lah, yang bisa bertahan dengan baik dan menyerang juga bagus. Tidak coba jadi back saja atau tidak coba jadi penyerang murni, striker murni misalnya. Biarlah strikernya ada di pengurus besar Nahdlatul Ulama, tapi gelandangnya harus banyak ada di pengurus cabang, termasuk pengurus cabang NU Kabupaten Cirebon. Artinya para kiai yang saya hormati bahwa menjadi pengurus Nahdlatul Ulama itu ternyata walaupun tidak mendapat honor, mendapat gaji apapun, tetapi tugasnya sangat berat, sangat mulia. Bagaimana kemudian kita menjadi orang-orang yang mengisi kekosongan antara kemajuan berpikir di kalangan Nahdlatul Ulama dengan kondisi empirikal di tengah-tengah masyarakat itu. Hadirin yang saya muliakan, selanjutnya menjadi kader dan pengurus Nahdlatul Ulama, Mbah Ali Maksum pesan supaya senantiasa melaksanakan yang beliau sebut al-jihadu fi sabili Nahdlatul Ulama. Jihad, ya, berjuang di jalan Nahdlatul Ulama. Terus terang saya tertarik, saya mengkritisi penggunaan kosakata jihad. Para kiai, para ulama Nahdlatul Ulama itu tidak akrab dengan kosakata jihad. Seperti halnya ini saya untuk soal-soal yang begini itu kritis saya. Saya keberatan kalau kemudian ada orang-orang NU yang kemudian ikut-ikutan menyebut, wah ini sudah qadarullah itu. Saya enggak setuju. Kita punya takdir, kita punya kosakata yang lebih tepat secara makna, secara substansif. Ada takdir. Meskipun kemudian kalau ditafsir itu nanti ada masyiatillah. Ketika kita menyebut insya Allah misalnya ada masyiatillah di sana, ada ilmullah, ada hikmatullah dan seterusnya. Tapi bahasa yang biasa kita gunakan itu kan qad, takdir Allah Subhanahu wa taala. Qadha paling juga, bukan tidak ada bahasa, tidak ada kosakata yang dikenal di Nahdlatul Ulama itu dengan kosakata qadarullah, apalagi hijrah. Kosakata yang juga buat saya ini penting sebab itu artinya ikon. Ketika mereka menyebut hijrah misalnya, sudah kita bisa menyimpulkan mangqala bihadzil kalimah man huwa wa kaifa huwa wa ma wara'ahu, kita bisa menebaklah. Kalau bahasanya sudah begitu, sudah akhi, sudah ikhwan, ya sudahlah, kebacalah. Kira-kira mengerti bahasa Arabnya 5 kosakata paling banyak. Itu bukan kosakata yang akrab dengan telinga warga Nahdlatul Ulama. Yang ingin saya katakan dengan menyebut contoh seperti ini adalah bahwa sekarang ini waktunya sebagai pengurus Nahdlatul Ulama di seluruh tingkatan untuk mengedepankan ikon-ikon Nahdlatul Ulama. Penyebutan-penyebutan peristilahan di Nahdlatul Ulama juga harus pas, harus tepat. Jangan sampai saya tidak ingin dengar lagi yang terhormat Ketua Rois Surya. Itu terjadi di mana-mana. Buat saya sekali lagi bukan kesalahan yang mestinya sekarang ini itu kalau kategori najisnya yang khairu mahdu sudah. Kalau hari ini masih menyebut Ketua Rois Surya, dan itu celakanya kemudian pengurus juga yang menyebut begitu. Yang enggak saya sebut apakah pengurus ranting, MBC atau pengurus cabang, yang jelas pengurus lah. Masih ada yang menyebut Ketua Rois Surya umpamanya.
Sekali lagi buat saya ini beberapa hal-hal kecil yang nampaknya seperti ini, tapi sesungguhnya manakala secara konsisten kita selalu gunakan, yakin Nahdlatul Ulamaan kita akan tambah kuat. Semakin hari kita akan merasa semakin lekat, semakin menyatu dengan Nahdlatul Ulama. Jadi kalau sekarang banyak kesalahan-kesalahan yang kelihatannya kecil, itu barangkali bagian dari jihad fisabilillah Nahdlatul Ulama. Kemudian yang terakhir, karena memang tantangannya menjadi pengurus Nahdlatul Ulama itu sangat luar biasa. Tantangannya sangat banyak. Apalagi medsos, Masya Allah. Medsosnya luar biasa, IT luar biasa. Ya terus terang saja kalau orang seperti saya susah untuk bersaing dengan anak-anak muda. Oh, baru mencoba memahami sedikit, anak muda sudah ganti lagi nanti. Saya mencoba memahami sedikit-sedikit bagaimana Instagram, bagaimana TikTok, bagaimana WA. Anak muda sudah ganti lagi. Ada pandangan dari anak muda katanya, dari mana datangnya cinta? Kalau dulu saya jawabnya ya dari mata turun ke hati. Tapi ternyata anak muda dengan Instagramnya sekarang itu menjawab, dari mana datangnya cinta? Itu dari TikTok turun ke WA. Kemudian dilanjutkan, kapankah datangnya kecewa? Datangnya kecewa adalah ketika ketemu aslinya. Sebab ternyata kan medsos dengan segala keleluasaannya, bagaimana kemudian bisa mengemas segala rupa sedemikian rupa, bagaimana juga keburukan bisa ditutupi luar biasa. Kalau bahasanya LDNU lah mubalik kayak Pak Zuhri ini, Pak Ahmad Zuhri ini, hari ini gambarnya si luar biasa, wajahnya glowing. Roy Surya ngerti glowing. Kalau Surya di MWC-nya kadang-kadang lebih hebat lagi. Ngomongnya rebonding. Luar biasa. Arab jamaah, tolong jamaah ya. Anu barisannya di rebonding. Oleh dadak takon rebonding ku apa? Ari rebonding ku kiai artinya dilempengaken. Jadi bakal jamaah ku dilempeng, jamaah rebonding dinginnya. Luar biasa itu majunya. Para kiai yang saya hormati, yang saya ingin saya katakan dengan begitu adalah bahwa betapa kemudian kemungkinan pembelokan, penyelewengan ma'alim Nahdlatul Ulama itu kemudian dilakukan oleh orang lain dan dipercaya oleh keluarga kita. Karena itu waktunya sekali lagi kita jihad fisabilillah Nahdlatul Ulama. Yang terakhir, kata Kiai Ali Maksum, di dalam ber-NU, khidmah ke NU, kita harus berpegang kepada ungkapan as-sabru fisabilillah Nahdlatul Ulama. Sabar. Ini kalau saya ceritakan betapa kemudian pengalaman politik Nahdlatul Ulama. Saya mencatat begini para kiai yang saya hormati. Hari ini kita memang Nahdlatul Ulama berusia 1 abad, 100 tahun, bukan waktu yang sebentar. Tetapi jika kita kritisi perjalanan sejarah Nahdlatul Ulama, itu kan ada fase di mana Nahdlatul Ulama menjadi partai politik. Tahun 30 sampai tahun 84. Itu kan lebih dari separuh umur Nahdlatul Ulama habis di dunia politik. Ya namanya politik, kalau menang sih berteng-teng iya. Gagah, tapi bakal kalah. Diinjek-injek terus, dihabisi terus. Bagaimana di zaman Orde Baru kemudian di tahun 70 sampai 80-an warga Nahdlatul Ulama itu bahkan takut menyebut dirinya sebagai warga NU. Sekolah-sekolah yang dulu bernama Nahdlatul Ulama, yang dulunya bernama Ma'arif Nahdlatul Ulama, itu di dekade 70 sampai 80-an itu diganti semua dengan nama-nama yang tidak menyebut Nahdlatul Ulama. Jadi buat saya kalau kemudian hari ini ketertinggalan kita masih jauh, bukan saya mencari pembelaan, tapi faktanya memang seperti itu. Lebih dari separuh perjalanan Nahdlatul Ulama itu habis di partai politik. Untung alhamdulillah
ada pembaharu, ada seorang wali yang cerdasnya melebihi yang lain. Al-Maqbulah Kiai Abdurrahman Wahid yang kemudian menggagas kembali ke Khittah 1926 dan Nahdlatul Ulama bukan lagi partai politik. Sekarang ini relatif kita bisa merasakan bahwa Nahdlatul Ulama kemudian berjuang bersama-sama dengan kekuatan yang lain di Indonesia, dan yakinlah bahwa bisa dipastikan perjuangan Nahdlatul Ulama dalam bernegara, dalam memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan kepada warga bangsa, kepada umat Islam dan kepada kemanusiaan itu di atas organisasi-organisasi yang lain. Hari ini bahkan kemudian gagasan-gagasan Nahdlatul Ulama itu semakin mendunia. Sedikit saja saya ambil contoh bahwa di Al-Azhar Asy-Syarif, perguruan tinggi yang menjadi rujukan wacana keagamaan dunia, terutama untuk aliran Sunni, Al-Azhar Asy-Syarif, itu ternyata diskursus keislaman sekarang yang mereka yang paling menjadi arus utama di kalangan mereka adalah Islam wasatiyah. Islam wasatiyah itu artinya apa? Kalau dalam bahasa kita adalah Islamnya Nahdlatul Ulama. Jadi jangan khawatir Azhar PNU. Insya Allah dunia pemilikan keislaman itu sekarang sudah didominasi oleh Islam wasatiyah. Yang kemudian dalam prakteknya pilar-pilarnya itu adalah tasamuh, tawazun, tawasud, dan i'tidal. Yang kadang-kadang oleh orang NU-nya sendiri masih salah diucapkan ini. Tawasud menjadi takwasud. Ada tawazun jadi takwazun. Terus tasamuh disebutnya taksamuh. Wah, kalau sebutannya begini kata saya berikutnya tak keplak kata saya. Sekali lagi yang ingin saya katakan menyebut contoh pahit ini adalah bahwa ternyata ada banyak istilah-istilah Nahdlatul Ulama yang itu mestinya menjadi milik kita. Kemudian sekarang ini seperti asing kita ketika kita sebutkan. Karena itu sekali lagi bersabar, kata bahasanya Kiai Ali Maksum ini, bersabar di jalan Nahdlatul Ulama. Tentu saja pemahamannya, pengertiannya salah satunya adalah ketika menjadi pengurus Nahdlatul Ulama butuh kesabaran lebih dibanding ketika tidak menjadi pengurus Nahdlatul Ulama. Hadirin yang kami muliakan, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan masing-masing kita di masa-masa yang akan datang jauh lebih baik ketimbang yang sudah ketika kita khidmah kepada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama mudah-mudahan lebih memberikan maslahat dan manfaat melebihi 100 abad yang lalu. Dan bersyukur kita menjadi orang-orang yang mendapatkan 1 abad pertama Nahdlatul Ulama. Sebab hampir bisa dipastikan kita yang hari ini mendapati 1 abad pertama Nahdlatul Ulama itu sulit kemungkinannya untuk mendapatkan abad kedua Nahdlatul Ulama. Kecuali kalau betah ya mangga. Mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.